Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Matnul Ghazat wa Takrib al-masyhur bi Matni Abi Suja', Matan Takrib atau lebih dikenal dengan Matan Abi Suja'. Saya menggunakan kitab Tahzib. Ya, artinya dalam kitab ini ada dalil-dalil tentang setiap penjelasan dari matannya. Alhamdulillah kita sampai di bab salat khauf atau salat dalam keadaan takut. Sesudah sebelumnya selesai belajar tentang salat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa salatul khaufi ala salasati adrubin. Dan bermula salat khauf. Salat khauf artinya salat dalam keadaan takut, gawat, darurat. Itu sabit di atas 3 model, 3 macam. Ada 3 macam salat ketakutan yang dijelaskan dalam kitab Matan Takrib. Walaupun modelnya sebenarnya banyak, lebih dari 3, ada 6 malah model salat khauf. Dia model salat ini tergantung situasi keadaan perang, tergantung situasi atau posisi musuh. Ini tentunya perang seperti perang, bukan perang zaman sekarang ini pakai nuklir segala macam misalkan bom. Ini perang, kita bayangkan kita berada di padang pasir menghadapi musuh secara terbuka. Ada 3 model salat ketakutan. Jadi dalam salat ketakutan ini berbeda dengan salat-salat yang lain, di mana dalam salat ketakutan ini tidak diwajibkan harus selalu menghadap kiblat, tergantung keadaan, gerakan-gerakan yang banyak juga dimaafkan, tidak akan membatalkan salat. Nah, ahaduha ayyakunal aduwu fi ghairi jihatil qiblah. Bermula yang pertamanya 3 itu bahwa adalah musuh itu sabit pada arah bukan kiblat. Pada bukan arah kiblat. Musuh berada bukan di arah kiblat. Nah, bagaimana cara sholat kalau musuh bukan di arah kiblat? Fayufarriquhumul imamu, maka membagi akan mereka pasukan kaum muslimin al-imamu oleh imam firqata ini menjadi 2 golongan. Jadi imam membagi pasukan kaum muslimin menjadi 2 pasukan, 2 bagian. Firqatan taqifu fi wajhil aduwi wa firqatan khalfahu. Satu golongan berdiri ia fi wajhil aduwi di hadapan musuh, wa firqatan khalfahu, dan satu golongan di belakangnya imam. Jadi salat model begini, imam membagi pasukan kaum muslimin menjadi 2 kelompok. Ketika setiap kelompok dari pasukan itu kira-kira mampu menghadapi musuh. Artinya musuh tidak terlalu banyak. Ketika pasukan dibagi 2, satu pasukan kira-kira kalau musuh menyerang tiba-tiba sanggup dihadapi oleh satu kelompok. Dalam keadaan seperti ini baru imam membagi pasukan kaum muslimin menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berdiri menghadapi musuh, artinya menghadap musuh tapi belum terjadi pertempuran. Kira-kira musuh datang siap untuk dilawan. Satu golongan lagi berdiri di belakang imam. Artinya tujuannya untuk salat bersama imam. Fayusalli bil firqatil lati khalfahu raka'atan. Maka salat ianya imam dengan firqah. Firqah allati yang adanya di belakangnya imam, salat akan 1 rakaat. Nah, jadi imam langsung melaksanakan salat bersama pasukan yang ada di belakangnya. Salatnya 1 rakaat doang. Salat ia dengan firqah. Firqah allati yang di belakangnya imam 1 rakaat. Salat 1 rakaat. Artinya takbir. Sesudah imam takbir, pasukan ikut bertakbir, salat 1 rakaat. Summa tatimmu li nafsiha. Ya. Jadi sesudah selesai 1 rakaat, ketika imam bangun dari sujud kedua, udah berdiri lagi, imam tetap berdiri, summa tatimmu. Kemudian menyempurnakan ianya firqah tadi, ianya pasukan, li nafsiha bagi sendirinya. Jadi jamaah yang ada di belakang imam langsung menyambung kepada rakaat yang kedua. Sementara imam posisinya tetap berdiri. Nah, berdiri artinya imam juga menuju rakaat kedua, tapi masih belum ruku, masih berdiri, panjang berdirinya. Sementara makmum pasukannya langsung menyelesaikan rakaat kedua. Wa tamdi ila wajhil aduwi, dan pergi ia kepada arah musuh. Ketika pasukan pertama yang di belakang imam itu sudah menyelesaikan rakaat kedua, kemudian dia salam, selesailah sholatnya. Karena sholatnya itu dalam keadaan ketakutan, itu musafir berperang, boleh dikasar, dipendekkan 2 rakaat.
Ya, selesai rakaat kedua, salam, kemudian tamdi, berangkat ia menuju ke arah musuh, ke arah pasukan yang satu lagi. Wa ta'ti taifatul ukhra, dan datanglah oleh kelompok yang lain. Kelompok yang tadinya berdiri menghadap musuh. Datanglah kelompok kedua, fayusalli biha, maka salat ianya imam dengannya kelompok kedua, rakaatan akan satu rakaat. Manakala tadi imam sedang berdiri di rakaat kedua, artinya imam menunggu kelompok kedua itu sambil berdiri, bukan di posisi duduk. Imam berdiri, kemudian datanglah kelompok yang satu lagi yang tadinya menghadap musuh, datang, salat, fayusalli, salat ianya imam dengannya kelompok kedua akan satu rakaat lagi. Fayutimmu li nafsiha. Kemudian imam tentunya sholatnya sudah 2 rakaat. Ketika dalam posisi tahiyat, imam sudah 2 rakaat. Sementara makmum di belakangnya, kelompok kedua tadi baru 1 rakaat. Fayutimmu li nafsiha, dan menyempurnakan ianya kelompok yang lain tadi, li nafsiha, untuk sendirinya. Dia langsung, ketika imam masih duduk tasyahud, dia langsung berdiri, niat untuk meninggalkan imam, atau enggak niat, langsung berdiri. Ya, enggak niat di sini, dia langsung meninggalkan imam, melanjutkan salat 1 rakaat lagi. Begitu dia sudah sampai di tahiyat, baru wa yusallimu biha, dan salam ianya imam dengannya kelompok yang lain. Ya, artinya imam menunggu kelompok kedua ini, menunggu di tahiyat. Begitu kelompok kedua itu sudah sampai di rakaat kedua, baru salam bareng-bareng. Bisa nggak dibayangkan ya? Imam membagi pasukan menjadi 2. Pasukan yang satu berdiri di arah musuh, pasukan yang satu di belakang imam. Kemudian imam salat dengan pasukan yang di belakangnya 1 rakaat. Begitu selesai 1 rakaat, makmum tadi menyelesaikan rakaat kedua sendiri, dia langsung salam, kemudian pergi ke posisi pasukan yang satunya, di mana imam sedang berdiri menanti pasukan yang satu. Pasukan yang satu lagi datang, dia takbir, ikut salat bersama imam 1 rakaat. Kemudian imam sudah jadi 2 rakaat, sementara makmum masih 1 rakaat. Imam menunggu makmumnya di tasyahud. Kemudian makmum menyelesaikan 1 rakaat lagi, akhirnya sudah sampai di 2 rakaat, imam juga sudah 2 rakaat, kemudian imam salam, makmum pun salam. Ini model salat Nabi di Dzatir Riqa. Nanti kita lihat hadisnya. Wasani, dan bermula yang kedua itu ayyakuna fi jihatil qiblah. Bermula yang kedua itu bahwa ada ianya musuh di arah kiblat. Faya suffuhumul imamu saffaini. Maka membuat barisan akan mereka pasukan oleh imam akan 2 saf. Kalau musuh di arah kiblat berarti kalau musuh di arah kiblat, imam membagi pasukannya menjadi 2 bagian. Wa yuhrimu bihim, dan ihram ianya imam dengan mereka, salat bareng-bareng semuanya. 2 pasukan tadi, 2 baris, takbiratul ihram bersama imam. Fa iza sajada ma'ahu ahadus safaini. Bila sujud ianya imam, sujudlah bersamanya oleh salah satu 2 saf. Ketika imam ruku, semuanya ruku, karena dalam posisi ruku masih bisa melihat musuh. Ketika imam sujud bersamanya imam oleh salah satu 2 barisan di belakang. Ketika imam sujud, 1 baris ikut sujud, 1 baris tetap berdiri. Dalam posisi i'tidal tadi, berdiri, memperhatikan musuh takut datang tiba-tiba. Wa waqafas saful akharu, dan berdirilah oleh saf yang lain, yahrusuhum, menjaga ianya saf yang lain tadi akan mereka teman-temannya. Itu dibagi 2 saf. Apabila sujud imam, sujud bersama imam oleh 1-2 barisan, dan berdirilah oleh barisan yang lain, hal keadaan barisan yang lain menjaga ia akan mereka. Ya, 1 baris menjaga, memperhatikan musuh. Fa idza rafa'a asajadu walahiku bihi, dan apabila bangun ianya imam bangun dari sujud tadi, ya, bangun dari sujud, baru sajadu, sujudlah mereka saf yang lain yang tugasnya menjaga tadi, menyusul di belakang.
Artinya ketika imam sudah rafa, bangun, posisinya bangun, udah tegak berdiri dari sujud kedua, selesai. Sujudlah mereka. Mereka saf yang lain sujud, walahiku, dan menghubungkan oleh mereka akannya imam. Artinya mengejar imam pelan-pelan. Nah, artinya dalam contoh kedua ini, model kedua, yang penting selalu ada pasukan di belakang yang berdiri memperhatikan musuh. Takut musuh datang tiba-tiba. Jadi tidak sujud semuanya bareng-bareng. Ya, sujud satu barisnya berdiri. Kemudian ketika baris pertama yang sujud bangun, baru sujud yang di belakangnya, saling menggantikan. Wasalisu ayyakuna fi syiddatil khaufi wal tihamil harbi. Dan bermula model yang ketiga itu bahwa ada ianya musuh fi syiddatil khaufi, dalam sangat-sangat takut, wal tihamil harbi. Ini nggak boleh kembali kepada musuh ya. Dan bermula yang ketiga itu bahwa ada ianya. Ianya keadaan kayaknya ini. Keadaan pertempuran. Bermula yang ketiga itu bahwa ada ianya imam, tentunya bersama makmumnya, fi syiddatil khaufi, pada keadaan sangat takut, wal tihamil harbi, dan bersatunya peperangan. Artinya keadaan ketiga memang sedang berperang, nggak mungkin meninggalkan musuh untuk salat dulu, nggak mungkin. Karena memang perperangan sedang berkecamuk. Fayusalli, maka salat ianya imam dan semuanya, kaifa amkanahu, bagaimana memungkinkan akannya seseorang. Maka salat ia akan bagaimana mungkin ia akannya. Fayusalli, maka salat ianya seseorang, imam, makmum, dan semuanya, nggak berjamaah di sini. Maka sholat ia kaifa amkanahu, bagaimana memungkinkan ianya seorang akannya. Rajilan atau rakiban, berjalan kaki ada ia atau naik kendaraan. Mustaqbilal qiblah, hal keadaan ia itu yang menghadap kiblat, atau ghaira mustaqbilin laha, atau tidak menghadap baginya kiblat. Bebas. Dalam keadaan perang yang penting tetap sholat. Cuma bisa menghadap kiblat, bisa enggak, sambil berjalan gerakan banyak juga, tidak apa-apa, tidak akan membatalkan sholat. Jadi model salat pertama itu berdasarkan hadis rawal Bukhariyu, meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan selain keduanya an Saleh Akhawat, dari Saleh Khawat. Amman syahida, dari orang-orang yang menyaksikan ia akan Rasulullah. Arti menyaksikan ia akan Rasulullah, yang ikut berperang bersama Rasulullah. Shalla yauma dzatir rika' salatal khauf. Salat ianya Nabi pada hari Zatir Rika', pada perang Zatir Rika' akan salat khauf. Ya. Anna ta'ifatan saffat ma'ahu, bahwa sungguh satu kelompok itu berbaris ia bersamanya Nabi. Satu kelompok bersama Nabi. Wa ta'ifatan wujahal aduwi, dan satu kelompok lagi di hadapan musuh, mengarah ke musuh, menghadap musuh. Wa shalla, maka salat ianya Nabi billati ma'ahu, dengan kelompok yang ada bersamanya Nabi satu rakaat. Summa sabata qa'iman, kemudian tetapnya Nabi dalam keadaan berdiri. Satu rakaat sudah selesai, Nabi berdiri. Wa atammu li anfusihi, menyempurnakan oleh mereka satu kelompok bagi diri mereka. Summan sarafu, kemudian pergi mereka menuju saf musuh tadi. Fasafu wijahal adui, maka berbarislah mereka di hadapan musuh, mengarah ke musuh. Kemudian waja'at taifatul ukhra, datanglah kelompok yang lain. Fasalla bihi, maka salat ianya Nabi dengan mereka akan rakaat allati, yang tersisa ia dari salatnya Nabi. Summa sabata jalisan, kemudian tetapnya Nabi duduk. Artinya Nabi duduk di tahiyat menunggu makmum di belakangnya menyelesaikan rakaat kedua. Wa atammu li anfusihim, menyempurnakan oleh mereka untuk diri mereka. Summa sallama bihim, kemudian salamnya Nabi dengan mereka. Salamnya bareng-bareng sebagaimana penjelasan di atas. Model yang kedua hadis rawahul Bukhari juga, meriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata ianya Ibnu Abbas, qaman nabiyyu, bangunlah berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaman nasu ma'ahu, berdiri pula manusia bersamanya. Ini ceritanya musuh di arah kiblat. Fakabbara, maka takbir ianya Nabi, wa kabbaru ma'ahu, dan mereka juga takbir bersamanya Nabi. Wa raka'an nas, wa raka'an nasun, dan rukuklah oleh segolongan manusia dari mereka. Jadi satu baris yang rukuk. Summa sajada, kemudian sujud ianya Nabi, wa sajadu ma'ahu, sujudlah mereka bersamanya Nabi. Summa qama lisaniyah, kemudian bangun ianya Nabi untuk rakaat yang kedua. Fa qama allazi sajadu, maka bangunlah orang-orang yang tadinya sujud.
Wa harasu li ikhwanihi, menjaga oleh mereka bagi saudara mereka. Wa atatit taifatul ukhra, datanglah kelompok yang lain. Faraka'u, kelompok yang lain maksudnya barisan satu lagi. Faraka'u, rukuklah mereka, sujudlah mereka, lahu ma'ahu, bersamanya Nabi. Wan nasu kulluhum fis shalah, manusia semuanya dalam salat. Artinya dua baris, bikin dua baris, satu baris sujud, yang lain berdiri, saling menggantikan sebagaimana penjelasan di atas. Semuanya dalam kondisi salat. Kalau model pertama satu kelompok salat, satu kelompok tidak. Walakin yakhrusu ba'dhum ba'dha, tetapi saling menjagalah oleh sebahagian mereka akan sebahagian. Yang ketiga, salat bagaimana saja ketika sedang berkecamuknya peperangan. Dalilnya qala ta'ala, qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah oleh kalian terhadap salat dan salat wusta. Wa qumu lillah, bangunlah kalian untuk Allah, qanitin, hal keadaan yang tunduk. Fa in khiftum, maka jika kalian takut, farijalan, maka salatlah kalian dalam keadaan jalan kaki, au rukbanan, atau berkendaraan. Fa idza amintum, maka apabila kalian telah aman, fadzukurullah, maka ingatlah kalian kepada Allah, kama allamakum, karena telah mengajarkan dianya Allah kepadamu, malam takunu, sesuatu yang tidak adalah kamu itu ta'lamun, kamu mengetahuinya. Karena Allah telah mengajarkan kamu sesuatu yang kalian tidak tahu, maka bersyukurlah kepada Allah. Begitu lebih kurang proses salat khauf. Susah juga membayangkan. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.